Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Terima kasih Bapakku yang baik. Mari kembali pujikan dengan sungguh-sungguh. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada yang lain, hanya Kaulah Allah. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau satu di hatiku Tuhan. Haleluya. Kita sekenalah kita basi dalam masih kita. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh mengawali aktivitas kami dengan kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar kami boleh bersama-sama mendengarkan akan kebenaran akan firman-Mu, materikan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami Tuhan.
Sehingga di dalam kehidupan kami mendapatkan kekuatan baru melalui firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Dan terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di dalam doa pagi. Bapak Ibu Saudara, tema tahun ini gereja memiliki tema yaitu tahun pemulihan. 2021 bulan Januari gereja memiliki tema yaitu pemulihan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum memasuki tema ini Desember kemarin di tahun 2020, Bapak Gembala memberikan tema yaitu Immanuel. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tahun Desember adalah hari-hari yang luar biasa buat saya dan keluarga, di mana kami boleh mengalami yang namanya hari-hari yang luar biasa berat. Tetapi saya bersyukur, saya merenungkan bahwa tema itu ternyata bisa nyambung Bapak Ibu Saudara dari Immanuel ke pemulihan. Di dalam Immanuel yang artinya adalah Tuhan menyertai kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kami boleh Tuhan izinkan mengalami yang namanya harus berdiam diri di rumah, perkataan yang pertama yang keluar dari istri saya adalah bagaimana kita makannya, bagaimana kita hidup ke depannya. Tetapi satu hal saya percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika saya membaca renungan di Desember yaitu adalah Allah Immanuel, saya percaya, saya berkata sama istri saya, kita percaya saja sama Tuhan. Tuhan pasti pelihara hidup kita karena Tuhan adalah Immanuel. Tuhan tetap akan menyertai hidup kita sekalipun kita ada di dalam lembah kekelapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur di mana di tahun 2021 ini ada gereja memiliki tema ada pemulihan. Saya percaya di dalam pemulihan, kalau kita belajar tentang pemulihan, pemulihan adalah satu proses atau cara atau pembuatan atau perbuatan memulihkan. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara mengalami hal-hal yang sulit di tahun 2020, percayalah bahwa tahun 2021 Tuhan mengadakan pemulihan dalam kehidupan kita. Katakan amin yang percaya dan yakin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kata pemulihan kita menjadikan memulihkan. Nah, itu berarti bahwa Tuhan berjanji bahwa Dia akan memulihkan. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang Immanuel. Tuhan menyertai dan Tuhan memberikan pemulihan. Nah, Bapak Ibu Saudara, namun bagaimana cara kita bisa dipulihkan Tuhan? Bagaimana kita dapat mendapatkan pemulihan yang daripada Tuhan di tahun 2021? Nah, ada beberapa hal yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah merendahkan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan? Karena dengan cara merendahkan diri inilah Tuhan sanggup memulihkan, memberikan pemulihan dalam keluarga Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami kebangkrutan, mungkin mengalami hubungan yang kurang harmonis di tahun 2020. Tetapi di tahun 2021 ini Tuhan berjanji akan memberikan pemulihan yang seutuhnya Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana kita harus merendahkan diri? Karena Tuhan tidak akan pernah bisa melakukan proses pemulihan jika kita tidak merendahkan diri kepada Tuhan. Coba kalau kita sombong, kalau kita tinggi hati, Tuhan tidak akan pernah bekerja dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita merendahkan diri kita percaya bahwa Tuhan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita merendahkan diri kita, proses itu akan terjadi. Proses pemulihan demi pemulihan itu akan Tuhan genapi di tahun 2021 ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi jangan pernah tinggi hati, jangan pernah sombong. Apa yang kita sombongkan kepada Tuhan? Kalau kita mau Tuhan bekerja, jika kita mau Tuhan memulihkan hidup kita, ayo kita bangun diri kita untuk selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bangun kerendahan diri itu kepada kita sehingga kita boleh Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Nah, seperti di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dan umatku yang atas namaku disebut rendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat,
maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita merendahkan diri, ketika kita memberikan sesuatu yang luar biasa, kita percaya bahwa Allah akan bekerja. Nah, apa yang akan kita dapat setelah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan? Nah, ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita akan baca di dalam Yoel 2 ayat 25 dan 26. Yoel 2 ayat 25 dan 26. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik, tentaraku yang besar yang kukirim di antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan berjanji di sini bahwa Tuhan tidak akan pernah mempermalukan anak-anaknya. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan anak-anaknya. Karena apa? Ketika kita merendahkan diri, pemulihan itu terjadi dan berkat dan apapun yang menjadi kendala di tahun 2020, Tuhan akan penuhi dan Tuhan akan pulihkan. Apapun itu yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara yang belum tergenapi, saya percaya dan yakin ketika Bapak Ibu Saudara merendahkan diri, pemulihan itu akan Tuhan berikan. Tuhan akan limpahkan segala apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara. Nah, itu poin yang pertama. Yang kedua dan terakhir adalah apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mendapat pemulihan daripada Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan adalah membangun komunikasi dengan Tuhan. Nah, bagaimana dengan cara membangun komunikasi dengan Tuhan? Membangun komunikasi dengan Tuhan adalah dengan berdoa, Bapak Ibu Saudara. Kita bangun, kita berdoa. Mungkin kita tahun yang lalu mungkin jarang berdoa, tetapi mari ayo kita bersama-sama tahun ini kita bersama-sama berdoa, membangun mesbah doa, membangun doa keluarga, membangun doa di komunitasmu, membangun doa dimanapun engkau berada, di tempat kerjamu, dimanapun, bangunlah doa. Ketika engkau membangun doa, Tuhan hadir dan pemulihan itu Tuhan lakukan dalam hidupmu. Seperti ada teks lain yang mengatakan banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar-benar berdoa, kita merendahkan diri, kita berdoa, kita fokus kepada sumber berkat itu, kepada sumber dari segala solusi itu, saya percaya pemulihan itu pasti terjadi. Tidak akan lama lagi terjadi atas kehidupan Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang saya sampaikan bahwa saat ini mari, ayo kita bersama-sama membangun, merendahkan diri, kita berdoa, kita bangun hidup kita sehingga tahun ini, bulan ini, yaitu di mana gereja memiliki tahun pemulihan, itu terjadi dan kita bisa merasakan pemulihan terhadap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari semuanya ini saya sampaikan bahwa jangan pernah tinggi hati ataupun sombong, tetapi rendahlah hati dan milikilah waktu berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga engkau membangun setiap hari komunikasi dengan Tuhan, sehingga kita lebih dekat kepada Tuhan, kita lebih mengerti kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan akan berikan pemulihan dalam hidup kita. Sekian Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan memberi kekuatan, memberi jawaban, memberikan rema dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, sehingga firman ini boleh bertumbuh di kehidupan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.